Ada sebuah cerita sejarah menarik yang diwariskan dari telinga ke telinga tentang asal-usul peradaban suku Karo. Dikatakan bahwa nenek moyang orang Karo berasal dari India. Benarkah? Selamat datang di Puiq Channel. Di sini, kita akan berbagi konten video menarik seputar budaya, tradisi, sejarah, dan isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Sebagian besar ide konten berasal dari pengalaman melihat dan mendengar admin. Untuk itu, apabila ada ketidaksesuaian dengan pendapat teman-teman, mari kita saling berbagi pengalaman di kolom komentar. Tekan tombol subscribe apabila teman-teman suka channel seperti ini ya. Bersiaplah! Diceritakan bahwa dahulu hidup seorang maharaja yang sangat kaya, sakti, dan berwibawa yang tinggal di sebuah negeri bersama permaisuri dan putri-putrinya yang diperkirakan terletak di bagian India Selatan. Raja tersebut juga mempunyai seorang panglima perang yang sangat sakti, berwibawa, dan disegani semua orang. Nama panglima itu ialah Karo. Pada suatu ketika, Maharaja ingin pergi dari negerinya untuk mencari tempat yang baru dan mendirikan kerajaan baru. Ia mengumpulkan semua pasukannya dan akan membawa mereka ikut berlayar. Ia juga mengajak putrinya si Miansari untuk ikut merantau. Miansari sangat senang mendengar berita itu karena ia sedang jatuh cinta kepada panglima perang tersebut. Akhirnya Maharaja membagi kelompok dan Miansari memilih untuk bergabung dengan panglima perang. Kemudian mereka mulai berlayar hingga mereka tiba di sebuah pulau yang bernama Pulau Pinang. Mereka tinggal di tempat itu untuk beberapa bulan, dan mereka mulai berburu untuk mencari makanan mereka. Suatu hari Maharaja memandang ke sebelah selatan dan melihat suatu pulau yang lebih luas dan lebih hijau lagi. Ia berniat untuk menyeberang ke sana. Sore harinya, ia mengumumkan kepada rakyatnya agar bersiap-siap untuk berlayar ke seberang. Dalam perjalanan di tengah laut, mereka mengalami suatu musibah yang sangat dahsyat, yaitu angin ribut dan ombak yang sangat besar, sehingga mereka tercerai-berai. Tadi sangka-sangka Miansari beserta panglima dan rombongannya terdampar di sebuah pulau yang tidak mereka kenal, tetapi Maharaja dan rombongannya tidak tahu di mana keberadaannya. Dengan demikian, panglima dan Miansari sepakat untuk melarikan diri dan menikah. Mereka kemudian sampai di Pulau Sumatera dan berlabuh di daerah Belawan saat ini. Perjalanan terus dilakukan hingga tibalah mereka di sebuah tempat yang sekarang disebut dengan Durintani. Di tempat itu terdapat sebuah gua, yakni Gua Umang, dan di dalam gua itulah mereka beristirahat untuk beberapa hari sebelum mencari tempat yang lebih aman. Karena mereka menganggap tempat itu belum begitu aman, maka mereka memutuskan untuk mencari kembali tempat yang lebih aman. Mereka menelusuri hutan dan mengikuti aliran sungai menuju daerah pegunungan. Namun, si Karo melihat bahwa masih ada tempat yang lebih indah daripada tempat itu, dan ia memutuskan agar mereka kembali berjalan menelusuri hutan. Akhirnya, mereka tiba di kaki Gunung Barus. Si Karo mengutus seekor anjing untuk menyeberang sebuah sungai untuk melihat keadaan, dan anjing itu kembali dengan selamat. Maka mereka juga menyeberangi sungai itu, dan mereka menamai sungai itu Lau Biang. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Lau Biang berarti sungai anjing. Sungai tersebut dinamai seperti itu untuk mengenang peristiwa tersebut, dan sampai saat ini sungai tersebut masih ada. Beberapa hari kemudian tibalah mereka di suatu tempat, di mana tanah di tempat itu memiliki kemiripan dengan tanah yang ada di negeri mereka. Mereka sangat bergembira dan bersorak-sorai. Daerah tempat mereka tinggal itu bernama Mulawari. Dengan demikian, si Karo dan rombongannya adalah pendiri kampung di dataran tinggi yang sekarang bernama Dataran Tinggi Karo atau Tanah Karo. Dari perkawinan si Karo atau nenek moyang Karo dengan Miansari lahir 7 orang anak. Anak sulung hingga anak ke-6 semuanya perempuan, yaitu Corah, Unjuk, Tekang, Girik, Pagit, Jile, dan akhirnya lahirlah anak ke-7 seorang laki-laki yang diberi nama Meharga yang berarti berharga atau Mahaga, artinya berharga sebagai penerus. Merga akhirnya kawin dengan anak Tarlon yang bernama Cimata. Tarlon merupakan saudara bungsu dari Miansari. Dari Merga dan Cimata kemudian lahir 5 orang anak laki-laki yang namanya merupakan 5 induk Merga etnis Karo, yaitu Karo, Ginting, Sembiring, Ranginangin, dan Tarigan. Karo diberi nama Karo tujuannya bila nanti kakeknya atau nini Karo telah tiada, Karo sebagai penggantinya dan sebagai pengingat.
sehingga nama leluhurnya tidak hilang. Ginting anak kedua, Sembiring, diberi nama Sembiring atau hitam karena dia merupakan yang paling hitam di antara saudaranya. Perangin Angin diberi nama Perangin Angin karena ia lahir angin berhembus dengan kencangnya atau angin puting beliung. Dan terakhir Tarigan, yaitu anak bungsu. Seperti itulah cerita sejarah terbentuknya salah satu suku di Indonesia, yakni suku Karo. Cerita ini bersumber dari Kolonel Purnawirawan Sempa Sitepu dalam buku sejarah Pijer Podi Adat Ngeluh Suku Karo Indonesia yang ia ketahui secara lisan dan turun-temurun diceritakan hingga dituliskan ke dalam sebuah buku. Perbincangan tentang asal-usul nenek moyang suku Karo berasal dari India memang tidak pernah ada habisnya, serta menuai banyak pro dan kontra. Banyak bukti budaya yang menunjukkan bahwa suku Karo berkaitan erat dengan budaya India seperti adanya marga Brahmana, Cholia, beberapa prasasti dan peninggalan sejarah, serta sistem kepercayaan kuno yang mirip. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa sejak awal nenek moyang suku Karo juga sangat ramah terhadap orang luar, sehingga sangat terbuka kepada kebudayaan baru yang tidak menutup kemungkinan suku Karo memiliki pengaruh budaya dari suku-suku bangsa lain. Terlepas dari hal itu, semua yang menjadi warisan tradisi selayaknya harus dilestarikan dan dijaga eksistensinya menjadi sebuah kekayaan yang tak ternilai dan menjaga identitas kita sebagai warga negara yang berbudaya. Itulah hal yang paling indah.